berjumpa dengan saya Sigit Kurniawan, Editor-in-Chief Marketer dalam program Sales Superstar yang kali ini menginjak ke episode yang kedua. Dan pada hari ini, sore kali ini di studio Marketing TV sudah hadir dua narasumber kita, yakni Bapak Stefanus selaku Business Strategy Senior Manager Home Credit Indonesia dan juga Bapak Bernard Sugianto selaku General Manager Home Credit Indonesia. Halo Pak Stefanus dan Pak Bernard, apa kabar Pak? Halo Pak Sigit, halo teman-teman marketer, selamat sore semua. Selamat sore Pak. Sebelumnya terima kasih Pak ya sudah datang dan ingin berbagi ke teman-teman marketer nih di manapun mereka berada. Ya. Nah, kayaknya nih sore ini benar-benar tampil rapi nih Pak ya. Formal, rapi, khusus marketer. Tapi mungkin apakah ini mungkin jadi juga semacam code of conduct nih sebagai seorang sales kan harus tampil rapi Pak ya. Beda dengan saya nih Pak. Kasual media lah, karena saya datang dari media kan, dan tapi mungkin justru ketika berada bersama ini menjadi hip nih. Hip itu kan gabungan antara yang resmi, yang tidak resmi, yang resmi dan kasual, yang modern, yang tradisional, seperti itu ya Pak ya. Oke Pak. Oke, nah marketer, kita tahu bahwa dunia sales sangat dinamis dan penuh tantangan. Persaingan yang ketat dan juga pasar yang sangat kompetitif menuntut para salesperson ini memiliki keunggulan dalam menjual produk atau layanan mereka. Bahkan tidak sekedar menjual, ada yang sesuatu yang beyond. Nah, seperti apa sih yang dunia sales ini yang perlu kita perhatikan dan perlu kita gali dari para narasumber kita kali ini? Kita langsung tanyakan ke Pak Stefanus. Pak Stefanus, saya panggil siapa nih Pak? Panggil saya Steve aja Pak. Mas Steve ya saya? Yes. Oke. Mas Steve, untuk pertanyaan pertama, sejauh ini karakter customer seperti apa sih yang dilayani ya sebagai untuk di dunia sales ini seperti apa? Mungkin akan berbeda mungkin bila dibandingkan 5 atau 10 tahun lalu ini. Karakternya mungkin apakah mereka sangat demanding atau seperti apa? Boleh diceritakan Pak? Thank you Pak Sigit dan teman-teman marketers yang lain. So, kalau kita bicara terkait karakter customer, tentu variatif ya. Karena market segmen kita adalah mid-mass dan mid segment market. Jadi, kita pasti akan selalu menemui karakteristik yang berbeda based on kelas kategori market. Dan kalau di leasing biasanya kita bagi jadi dua Pak. Yang pertama adalah kita bilang impulse buyer. Impulse buyer adalah customer yang mungkin mereka mengajukan pinjaman, mengajukan loan dengan cara coba-coba. Mereka jalan-jalan di mall, mereka lihat ada handphone yang mereka suka, oke deh, saya coba iseng apply lewat multi finance tertentu, lewat leasing tertentu, di approve boleh, nggak di approve ya nggak apa-apa. Nah yang agak sedikit challenging yang kedua nih teman-teman sama Pak Sigit. Customer yang kategorinya adalah loan hoppers. Loan hoppers ini mereka sangat amat demanding. Mereka berharap ketika saya ngajuin harus di approve. Mereka pengen approval yang cepat, mereka pengen di approve 100%, dan ketika mereka di reject, biasanya mereka komplain nih Pak. Nah mungkin yang sedikit tantangan adalah bagaimana cara kita mampu untuk menjawab komplainan mereka dengan baik, menjelaskan dengan baik, mengantisipasi hard komplain yang terjadi yang tentunya akan menjadi ancaman buat brand kita, brand kami, dengan cara yang tepat. Kalau kita punya tagline, bagaimana cara kita bisa memberikan pelayanan secara transparan, secara tepat, dan hadir di mana saja. Begitu juga pada saat kita menghadapi komplain dan masukan dari customer-customer kita. Kita dituntut untuk transparan dan tentu dituntut untuk profesional. Kira-kira seperti itu Pak. Betul ya. Nah, dengan perubahan mungkin customer behavior tadi kan, setuju. Tentu juga berubah pula nih sikap dari para salesperson. Mungkin ada satu contoh nggak Pak? Kira-kira perubahannya apa dan yang secara agile harus dilakukan oleh salesperson itu apa untuk menanggapi? Setuju. Kalau zaman dulu mungkin banyak customer kita yang ketika mereka transaksi, mereka datang ke toko, mereka datang ke store. Nah, kalau kita bicara di dunia digital, ini sangat dinamis ya Pak ya. Leads yang kita dapat bisa saja bersumber dari leads yang sifatnya digital. Kita posting iklan lewat classified ads, kita posting iklan lewat social media, and then banyak dari mereka yang tanya, cukup banyak. Mereka tanya dulu di awal lewat social media, mereka chatting dengan salesperson kita. At the end of the day, mungkin yang menantang adalah ketika mereka udah banyak nanya, tapi mereka nggak jadi datang. Tapi mereka nggak jadi closing. Nah, cara kita bagaimana memaksimalkan leads yang datang dari digital untuk membantu mereka, membawa mereka, akhirnya mereka interest untuk datang ke toko.
interest untuk datang ke store kita, sehingga terjadi transaksi di situ. Nah, mungkin itu tantangan ya Pak ya, karena kita dituntut untuk selalu dinamis, fleksibel dalam menghadapi customer-customer yang kita hadapi sekarang. Ya. Nah, tadi kan sempat nyinggung leads nih. Nah, saya ke Pak Bernard nih. Pak, ngomong-ngomong soal leads ini kan sangat mungkin ada seninya juga Pak ya, karena di sebuah masa atau di sebuah kesempatan leads itu kan tidak otomatis mendatangkan sales atau penjualan, dan salesperson di lapangan juga pasti akan mengalami dinamika yang sangat seru. Salah satunya ada penolakan. Nah, ketika mengalami penolakan dari konsumen ini sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh salesperson nih Pak? Apakah down atau justru bertahan atau seperti apa sebenarnya? Oke, thank you Pak Sigit atas pertanyaannya, dan sebelumnya saya ucapkan selamat sore buat teman-teman marketers ya yang ada di Indonesia ya. Sebetulnya memang tadi yang disampaikan oleh Bapak betul, bahwa mungkin di satu sisi seseorang kadang menghadapi penolakan itu membuat mental down ya. Tetapi kita sebagai seorang sales super ya, justru kita melihat penolakan itu adalah sebagai suatu aset kalau saya bilang, atau sebagai suatu tabungan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena apabila kita menghadapi suatu penolakan ya, terus akhirnya kita putus, nah itu kerugian ada di kita. Seperti itu. Sebagai seorang sales super yang ideal harusnya ya, apabila kita menghadapi penolakan, kita tetap harus menjalin yang namanya komunikasi. Tujuannya komunikasi. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita kan tidak tahu kebutuhannya konsumen itu bisa mungkin 2 atau 3 bulan kemudian, atau bahkan mungkin 1 minggu kemudian akan bisa menghubungin kita, dan itu akan bisa memberikan kontribusi buat kita juga sih Pak, seperti itu. Boleh dibilang bahwa penolakan ini tidak akhir segalanya Pak ya, bagi seorang salesperson. Tadi menarik sih bahwa justru penolakan ini menjadi salah satu indikasi awal nih bahwa konsumen itu sebenarnya tertarik juga dengan kita, meskipun mungkin saat itu mereka mungkin entah lagi kondisinya seperti apa, nggak butuh dan sebagainya. Dan yang Pak Bernard bilang tadi, butuh menjalin komunikasi yang terus ya, karena itu investasi ke depan. Siapa tahu nanti ternyata tahu-tahu mereka yang nolak bisa datang kembali Pak ya, seperti itu Pak ya. Ya. Nah, ini kan bagian dari seni mengelola hubungan baik dengan konsumen ya Pak ya. Nah, saya pindah ke Pak Steve nih. Pak Steve, ada banyak cara untuk mengelola relasi dengan para konsumen nih, antara salesperson dengan konsumennya. Nah, seperti di program ini kan ada namanya STAR nih Pak. Nah, kalau mengacu dari bukunya Pak Irmawan, Wow Selling itu, STAR itu merupakan singkatan nih. Satu, S-nya itu satukan kata dan perbuatan. Artinya ya kita tidak hanya membujukin customer, menipu customer, oh ini bagus, tapi ternyata enggak. Antara kata dan perbuatan itu sama. Nah, janji yang disampaikan ke pelanggan itu akhirnya bisa dieksekusi. Kemudian T-nya itu tambahkan kejutan. Jadi kadang pelanggan butuh sesuatu yang kejutan nih, di luar ekspektasi dia. Nah, itu yang bisa membangun relasi. Kemudian ajari pelanggan untuk tumbuh, tidak hanya untuk membeli produk, tapi mengembangkan kehidupan pelanggan. Kan ada istilah get, keep, and grow dari pelanggan. Kemudian rawat pertemanan, ini yang mungkin penting ya, karena relasi ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi salesperson dan juga tentunya bagi perusahaan. Kalau dari Pak Steve gimana Pak, best practice-nya seperti apa? Ya, saya rasa saya setuju dengan apa yang Pak Sigit sampaikan begitu ya, bahwa menjalin komunikasi yang baik itu sangat penting Pak. Tapi mungkin yang paling penting yang di awal yang sometimes kita lupa adalah be a good listener. Jadi bagaimana cara menjadi pendengar yang baik? Sebelum kita bisa menawarkan produk yang tepat, sebelum kita bisa menawarkan barang yang tepat, kalau dalam Home Credit Indonesia kita menawarkan program yang tepat, promo yang tepat, at least kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan customer. Dengan cara hearing, dengan cara listening. Ketika kita tahu customer butuh produk yang sesuai, kita tawarkan program marketing yang sesuai, lalu kita bisa sampaikan dengan komunikasi yang tepat. Jadi selain menjalin komunikasi, selain kita mendengar apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, yang tidak kalah pentingnya adalah
bagaimana cara kita menawarkan produk yang sifatnya jujur dan transparan. Seperti yang tadi Pak Sigit bilang, customer paling kesel kalau mereka dibohongin. Kalau kita hanya berikan janji-janji manis secara lip service, at the end of the day mereka nggak puas, produk yang mereka terima ternyata tidak sesuai ekspektasi. Jadi jujur dan transparan jadi salah satu nilai unique value kita juga di Home Credit. Lalu yang terakhir adalah asking for feedback, Pak. Jadi how to improving our service, kita bisa dapat dengan cara feedback positif atau feedback negatif yang kita dapat dari customer kita. Jadi dengan mengumpulkan feedback, kita berharap kita bisa memperbaiki produk yang kita miliki, sehingga at the end of the day kita bisa memberikan produk terbaik bagi customer Home Credit Indonesia. Dan semuanya tadi seperti Pak Steve bilang bahwa yang paling penting adalah di awal ya, menjadi pendengar yang baik ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah ke Pak Bernard lagi nih Pak, masih ini ada hubungannya yang tadi Pak, kalau ditolak dan sebagainya kan down. Nah kiat-kiat untuk memotivasi diri sebagai seorang salesperson ini kira-kira apa Pak? Tipsnya yang bisa dibagikan ke teman-teman salesperson lainnya, selalu memotivasi nih. Sebetulnya sih simpel Pak, yang udah biasa saya lakukan. Yang pertama untuk memotivasi ya, khususnya yang pertama kepada tim ya. Yang pertama adalah selalu berikan apresiasi sekecil apapun atas keberhasilan tim kita. Entah itu mulai dari cuman ucapan kata-kata, good job, atau congrats, atau mungkin selamat atas pencapaian daily achievement mereka. Itu tujuannya supaya mereka semakin lebih confident, semakin lebih semangat. Seperti itu. Terus yang kedua, ya, saya selalu menganjurkan kepada tim saya untuk mempunyai positive mindset. Seperti tadi yang sempat Bapak tanyakan, gimana caranya kalau menghadapi suatu penolakan. Bahwa penolakan itu kalau kita berpikirnya negatif, itu kan udah close seperti itu. Tetapi kalau kita selalu positive thinking, positive mindset kepada tim, ya, itu bisa menjadikan suatu dorongan semangat untuk bisa berbuah hasil yang lebih bagus lagi, Pak. Seperti itu. Oke, boleh dibilang tadi ya, harus ada apresiasi nih. Sekecil apapun itu akan memberi energi positif untuk bagi para secara personal maupun secara tim ya Pak ya. Dan tadi ada juga selalu berpikiran positif. Karena selalu ada dua sisi Pak, penolakan bisa dilihat dari sisi yang baik, bisa sisi yang negatif. Nah, sekarang Pak ke Pak Steve ya. Pak, salah satu masalah yang sering dihadapi kan komplain pelanggan. Dan itu kan momen-momen kritis nih ketika pelanggan komplain. Kalau nggak ditangani dengan baik, ini bisa antara bisa yang ke positif atau ke yang benar-benar malah berantakan. Nah, ketika ada menemui momen kritis, ada komplain pelanggan, kiat terbaik apa Pak supaya justru bisa, siapa tahu bisa mengkonvert dari komplain menjadi conversion. Conversion seperti itu. Oke. Saya rasa sejalan dengan apa yang saya sampaikan tadi, Pak. Bagaimana cara kita menangani komplain dengan cara yang tepat adalah balik lagi menjadi good listener. Kita mendengar dengan seksama apa yang menjadi point of complaint dari customer kita. Ketika kita mendengarkan dengan baik, kita bisa memberikan solusi yang tepat, Pak. Jadi di Home Credit bagaimana cara kita memberikan solusi yang tepat dan cepat menjadi unique selling point kita untuk bisa mengantisipasi komplain menjadi berkesinambungan. Sehingga dengan adanya solusi yang tepat, kita berharap di kemudian hari tidak terjadi komplain-komplain yang serupa. Dan solusi yang diberikan adalah solusi yang terbaik, baik bagi customer, bagi perusahaan, maupun bagi para stakeholder kami. Saya rasa demikian, Pak. Oke, dari paparan Pak Steve tadi, saya jadi ingat bahwa salah satu peran salesperson ini tidak sekedar tadi untuk jualan atau mendatangkan, tapi juga bisa menjadi konsultan bagi para calon customernya. Kadang kan mereka nggak tahu nih, jadi punya peran sebagai konsultannya. Ini menumbuhkan peran sebagai seorang konsultan ini kan pasti akan banyak requirement yang perlu dipenuhi ya sebagai seorang salesperson. Kira-kira seperti apa Pak? Yang pertama adalah requirement yang harus dipenuhi adalah mereka harus sabar, mereka harus tough. Seorang salesperson yang baik, mereka harus memiliki kesabaran yang cukup dalam menghadapi customer dengan tingkat karakter yang bervariasi, Pak. Sama seperti pertanyaan di awal tadi.
Ketika kita menghadapi customer dengan karakter yang jauh lebih demanding, tentu kita dituntut untuk jauh lebih sabar, lebih solutif, sehingga customer tersebut merasa dihargai dan merasa dipenuhi semua kebutuhannya. Ketika kita menghadapi customer yang mungkin pasif, kita dituntut untuk lebih proaktif, menggali kebutuhan mereka sehingga service dan solusi yang kita berikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. At the end of the day, bagaimana cara kita memberikan kepuasan maksimal kepada customer kita dengan cara yang tepat, waktu yang tepat, dan produk yang tepat. Ya. Oke, baik. Makasih Pak Steve. Mungkin 2 pertanyaan terakhir nih, kayaknya berdua nih Pak, kan selalu ada pengalaman best dan worst. Nah, kalau boleh bisa ceritakan nggak Pak, mungkin dari Pak Bernard, best and worst di dunia sales itu seperti apa, dari Pak Steve, best and worst di dunia sales seperti apa? Mungkin kalau boleh sharing sedikit Pak, silakan Pak. Mungkin gini ya, saya cerita dulu mengenai yang bestnya dulu ya, selalu yang terbaik Pak. Kalau dari yang pernah saya alamin, salah satu pengalaman best beberapa ya salah satunya kita berhasil untuk capai target, ya. Terus habis itu kita bisa mendapatkan best performance untuk di company kita seperti itu, best untuk insentif kita istilahnya di atas ekspektasi seperti itu. Sementara kalau untuk worstnya, salah satunya yang ini apa ya, ibaratnya hampir sama seperti ini ya, kayak kebalikannya ya Pak ya, kita tidak mencapai target, terus habis itu menghadapi komplain di mana customernya udah kita coba untuk menjelaskan, tetapi konsumennya memang ya udah bebal ya seperti itu. Tapi bagaimanapun konsumen adalah priority buat kita akan selalu mendengarkan seperti itu. Oke Pak. Steve, mungkin mau sharing sedikit? Oke, kalau kita bicara terkait pengalaman yang terbaik, best experience, mungkin bagaimana cara kita menawarkan produk yang tepat sehingga bisa bermanfaat bagi para customer kita, Pak. Jadi terhitung selama hampir 10 tahun kita berada di Indonesia, menyalurkan pembiayaan hampir 15 triliun pembiayaan kita berikan untuk working capital financing. Dan hampir 55 triliun pembiayaan yang kita berikan untuk post financing atau untuk product financing. Artinya dengan pembiayaan yang kita berikan, yang kita salurkan, tentu sangat bermanfaat khususnya bagi para pelaku ekonomi dalam menghadapi tantangan pasar, apalagi dalam menghadapi kondisi yang cukup berat beberapa tahun terakhir, kondisi COVID. Kita percaya bahwa semua servis yang kita berikan tentu bermanfaat buat mereka. Bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan usaha yang mereka miliki dengan working capital financing, dan tentu juga bermanfaat untuk membantu mempermudah kehidupan mereka dengan produk financing kita berikan. Saya rasa itu menjadi kebanggaan buat kita di Home Credit, bagaimana cara kita memberikan dampak buat pelaku usaha maupun juga buat customer-customer terbaik kami, Pak. Untuk tantangan terbesar atau pengalaman buruk, tentu banyak ya. Kita di tim sales pasti sering mengalami yang namanya penolakan, rejection. Bagaimana cara kita mengalami penolakan, rejection, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk mengubah tantangan, mengubah penolakan menjadi opportunity untuk kita. Jadi mungkin tantangan terbesar atau kendala terbesar bagaimana cara kita menghadapi penolakan, bagaimana cara kita menghadapi customer dengan karakteristik yang variatif, yang berbeda sama seperti yang tadi kita bicarakan, dan bagaimana cara kita menghadapi tantangan pasar yang sangat demanding, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, Pak. Mungkin itu pengalaman yang bisa kita improve untuk mengubah pengalaman buruk, pengalaman pahit menjadi pengalaman yang baik. Saya rasa itu, Pak. Oke, seru sekali nih pengalaman dari Pak Steve dan juga Pak Bernard nih. Pada intinya akhirnya kita bisa memiliki gambaran ya bahwa dunia sales ini memang dunia seni Pak ya. Karena yang kita hadapi adalah human to human juga. Salesperson-nya sebagai human, customer-nya juga sebagai human. Nah, seninya mungkin seperti itu Pak ya. Oke, marketer, saatnya sesi time to gain. Nah, di sini ada kotak ajaib nih Pak, fishball, dan kita akan men-challenge nih dari Pak Bernard dan Pak Steve yang hadir di sini untuk bikin role play nih. Seperti apa? Silakan Pak. Oke, silahkan dibaca Pak, dan nanti langsung di role play kan Pak ya.
Wow, cukup menarik nih Pak. Pertanyaannya adalah cara akuisisi pelanggan dari kompetitor. Wih, Wah. seru sekali nih. Very challenging. Ada benar challenge. Ini akan kita mulai aja Pak ya, soal belinya langsung ya. Nah ini kebetulan ada rekan saya, Pak Steve. Nah saya akan coba untuk berlaku sebagai sales agent dan Pak Steve berlaku sebagai customer kita, seperti itu ya. Halo, selamat siang Pak. Siang, Pak. Nah, tadi saya lihat Bapak tadi sempat untuk ndak milih barang ya, untuk pembelian lewat pakai financing ya di Betul, sebelah samping sana ya, seperti itu. Nah ini kebetulan kami dari Home Credit Indonesia Pak. Nah kami tidak menawarkan penyediaan untuk financing di semua produk yang ada di toko kami ini Pak, seperti itu. Nah kenapa sih Pak kok kita mesti harus menggunakan Home Credit Bapak sebagai customer? Karena di tempat kami yang pertama adalah prosesnya yang cepat dan tepat, seperti itu. Terus yang kedua di tempat kami itu istilahnya transparan dan jelas. Nah, terus yang ketiga di tempat kita itu adalah Home Credit selalu ada dimanapun. Dan yang terakhir yang paling penting bahwa Home Credit itu selalu membantu kebutuhan konsumen yang lebih terencana, Pak. Seperti itu. Waduh, bunganya seberapa besar, Pak, kalau dibanding dengan kompetitor sebelah? Kebetulan Bapak di tempat kami untuk di pembiayaan Home Credit ini untuk bunganya Bapak bisa berkesempatan untuk mendapatkan promo 0% Pak. Wow, Bebas bunga. benar-benar zero, Pak. Seperti itu. Betul Pak, seperti itu. Prosesnya berapa lama ya, Pak? kalau di Prosesnya Home Credit? sangat cepat dan tepat Pak. Prosesnya itu hanya kurang dari 3 menit. Kurang dari 3 Kurang menit. 3 menit. Dan dokumen yang dibutuhkan itu kita hanya single dokumen Pak. Yaitu Bapak hanya kasih ke KTP aja Pak untuk kita proses, seperti itu. Kebetulan di kompetitor 10 menit katanya. Kalau cuma 3 menit dan promo 0%, 0%, tentu saya sangat tertarik untuk bisa ngambil produk Home Credit. Mari Pak. Kalau begitu bisa bagaimana kita prosesnya, proses. Nah, Bapak hari ini bawa KTP nggak? Kebetulan saya bawa KTP. Nah, oke Pak, bisa dikeluarkan KTP-nya, nanti saya bantu untuk proses. Bapak cukup install di handphone Bapak, seperti itu. Wah, menarik banget, Pak. Thank you, Pak. Saya siapkan dokumennya ya, Pak. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Seru sekali. Itu biasa makanan sehari-hari. Marketer, tak terasa obrolan kita harus berakhir. Namun sebelum saya tutup, saya persilakan Pak Bernard dan juga Pak Steve memberikan closing statement singkat aja Pak. Dari Pak Steve dulu. Thank you, Pak Sigit. So, sebagai marketing yang baik, kita bukan hanya dituntut untuk menjual produk yang tepat, tapi kita juga dituntut untuk menjadi pendengar yang tepat untuk customer kita, sehingga kita bisa menjual produk yang tepat ke customer yang tepat pada waktu yang sesuai, dan sehingga bisa memberikan manfaat yang tepat buat para customer kita. Semangat teman-teman marketers, teman-teman salesperson di lapangan, be a hero as a superstar in sales. Oke, semangat. Silakan Pak Bernard. Kalau dari saya, yang pertama bahwa kita selalu berpikirnya untuk jangka panjang ya teman-teman marketers ya, bahwa kita sebagai sales itu bukan cuman kejar yang namanya capai target, capai selesai, tapi kita juga harus memikirkan untuk jangka panjang. Jangka panjangnya apa? Nah, jangka panjangnya yang tadi saya sampaikan, yang namanya kita sebagai sales super, kita penting yang namanya good relationship, baik itu terhadap customer, baik itu terhadap toko, baik itu terhadap lingkungan kita, semuanya seperti itu. Tetap kita lakukan secara konsisten dan disiplin, sehingga kita bisa mewujudkan cita-cita kita sebagai sales super, seperti itu. Tetap semangat teman-teman tim marketer. Selamat sore. Tetap semangat ya teman-teman. Baik, makasih Pak Bernard, Pak Steve atas bincang-bincang kali ini. Dan marketers, demikian bincang-bincang kami bersama dengan Pak Steve dan juga Pak Bernard dari Home Credit Indonesia. Saya Sigit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap di Sales Superstar. Selamat sore.